Bab 487. Niat pedang. Paviliun harta karun berada di tengah divisi ungu di platform raksasa yang bercabang dari pegunungan. Paviliun ini memiliki total 9 lantai, dan jika dilihat dari kejauhan, energi spiritual padat yang dilepaskannya tampak seperti payung. Paviliun ini terbuat dari ubin giok hijau. Bagian luar bangunan memiliki kesan kuno seolah-olah telah dibersihkan berkali-kali seiring berjalannya waktu. Beberapa ubin giok hijau bahkan berubah menjadi abu-abu. Beberapa tanaman merambat hijau tumbuh dari celah-celah ubin batu giok hijau dan menutupi sebagian bangunan. Di setiap bagian tanaman merambat tumbuh bunga ungu yang mengeluarkan aroma yang bisa mengguncang hati orang. Ada formasi raksasa di bawah paviliun. Formasi ini meluas ke seluruh platform dan memiliki paviliun harta karun di tengahnya. Dari kejauhan, formasi itu tampak seperti yin dan yang menyatu bersama, menciptakan rasa kekacauan di tengahnya. Ada juga 3 aura kuat di dalam formasi yang sepertinya mencoba keluar darinya. Undefined ketiga aura membentuk 3 tanda putih yang bergerak dalam formasi, tapi anehnya, mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain. Saat ini ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus di luar paviliun harta karun. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, alis matanya seperti pedang, kulitnya seputih batu giok, dan janggutnya, yang terbagi menjadi 3 helai, mengalir tertiup angin, memberinya udara dari langit. Kultivasi orang ini benar-benar tersembunyi. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan sangat sulit untuk melihat orang ini. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang seolah-olah tidak ada yang penting di dunia ini. Saat ini semua perhatiannya terfokus pada objek di pangkuannya. Di pangkuan orang itu duduk pedang sepanjang 7 kaki. Pedang itu benar-benar hijau dan memancarkan cahaya hantu. Di bawah sinar matahari, daerah sekitarnya diselimuti oleh cahaya hijau ini, mewarnai segala sesuatu di sekitarnya dengan warna hijau. Wang Lin berdiri beberapa puluh kaki di luar paviliun harta karun saat dia menatap orang yang duduk di luar. Kultivasi orang ini berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa, tetapi ada niat pedang yang sangat tersembunyi di dalam dirinya. Pria parubaya itu membuka matanya dan melihat Wang Lin berdiri tidak jauh darinya. Dia terkejut dan dengan cepat berdiri, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, "Murid Zhang Xiangfan menyapa leluhur ketujuh." Pedang hijau itu berubah menjadi sinar cahaya hijau dan menghilang ke dalam tubuhnya. Mata Wang Lin mendarat di dahi Zhang Xiangfan dan kemudian dia dengan tenang bertanya, "Bisakah kamu membiarkanku melihat pedang terbangmu?" Zhang Xiangfan terkejut. Dia mengangguk dan berkata, "Pedang terbang murid hanyalah barang biasa. Saya mendapatkannya dari toko di luar sekte, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Jika leluhur ketujuh ingin melihatnya, maka itu wajar saja." Dengan itu, dia menunjuk di antara alisnya dan mengeluarkan raungan rendah. Cahaya hijau terbang keluar, berbentuk pedang sepanjang 7 kaki, dan melepaskan gelombang himne pedang. Mata Wang Lin tenang saat dia mengulurkan tangannya. Ketika pedang hijau itu ditangkap olehnya, dia menariknya ke arahnya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Baru saja ketika Zhang Xiangfan menyingkirkan pedang terbang, niat pedang yang dirasakan Wang Lin menghilang. Sekarang dia memanggil pedang itu lagi. Wang Lin menyadari bahwa apa yang mengeluarkan niat pedang sebelumnya bukanlah Zhang Xiangfan tetapi pedang terbang ini. Hati Wang Lin mulai bergetar saat dia dengan lembut menyentuh pedang dengan tangan kirinya.
Jika itu orang lain, akan sangat sulit untuk merasakan niat pedang pada pedang ini. Jika orang lain menemukannya, mereka akan menyadari bahwa pedang ini tidak normal. Namun, ketika Wang Lin merasakan niat pedang ini, hatinya bergetar. Perasaan yang sangat akrab memenuhi hatinya ketika dia merasakan niat pedang ini. Zhou Yi, Wang Lin merenung. Sepotong niat pedang pada pedang ini jelas merupakan niat pedang yang diberikan Zhou Yi ketika dia berubah menjadi roh pedang. Saat itu, Zhou Yi mengejar Sword Saint Ling Tianhou. Dia telah pergi selama lebih dari 100 tahun sejak saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat pedang Zhou Yi. Jika dia tidak menghabiskan waktu yang sangat lama di bawah pagoda untuk memahami domain Zhou Yi, tidak akan ada cara baginya untuk mengetahui sekilas bahwa niat pedang ini berasal dari Zhou Yi. Hanya ada sedikit jejak niat pedang di pedang ini. Setelah merasakan niat pedang ini, Wang Lin merenung sebentar dan menggosok pedang terbang itu. Pedang itu tiba-tiba mulai bersinar hijau terang dan seberkas sinar hijau terbang keluar darinya. Lampu hijau berubah menjadi bintang hijau dan melayang di depan Wang Lin. Melihat bintang itu, Wang Lin menghela nafas. Dia meraih bintang itu, menatap Zhang Xiangfan, yang tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata, ada jejak niat pedang di pedangnya dari seorang teman lama, jadi aku mengambilnya. Namun, saya tidak akan menganiaya Anda. Ini, ambil batu giok ini. Ada 18 batasan pada batu gioknya, tempatkan mereka pada pedang terbang berkualitas tinggi atau lebih rendah dan mereka akan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan itu, Wang Lin menamparkan tasnya. Sebuah batu giok muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Zhang Xiangfan. Adapun pedang terbang hijau, Wang Lin juga mengembalikannya. Meskipun Zhang Xiangfan menunjukkan rasa hormat, matanya menunjukkan rasa sakit karena kehilangan. Dia menerima batu giok itu tanpa banyak harapan dan tanpa sadar memindainya. Tetapi dia langsung terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, leluhur ketujuh." Zhang Xianfan telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan telah melihat banyak hal, jadi dia langsung dapat mengetahui bahwa 18 batasan ini tidak sederhana. 18 batasan ini semuanya adalah batasan serangan, dan yang lebih jarang adalah bahwa mereka dapat ditumpuk satu sama lain. Zhang Xiangfan menekan kegembiraan di hatinya. Dia berharap dia bisa pergi ke budidaya pintu tertutup sekarang dan menanamkan 18 batasan pada pedang terbang segera, maka dia tidak akan pernah takut sesama pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. 18 batasan ini hanyalah dua kelompok batasan yang telah dipelajari Wang Lin dari topi jerami Yun Kuesi. Ini bahkan tidak cukup jauh untuk bendera pembatasan mencapai tahap berikutnya. Wang Lin tidak membuang waktu dan langsung berkata, "Saya datang ke sini untuk mengambil giok langit saya." Zhang Xiangfan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Leluhur ketujuh, Anda mendapatkan 100 giok langit setiap bulan. Beri saya token Anda dan saya akan membuka susunan transfer untuk Anda." Wang Lin tetap diam saat dia melambaikan tangannya dan melemparkan token itu. Setelah Zhang Xiangfan menerimanya, dia dengan hormat mundur beberapa langkah, lalu dia memeriksa tanah sebentar, menghitung sedikit dengan jarinya, dan akhirnya menempelkan token itu ke tanah. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa Zhang Xiangfan telah menekan ketika ketiga aura berada di lokasi yang sama. Segera setelah token menekan formasi,
ketiga aura itu menyerbu ke arah token. Terdengar suara gemuruh yang keras dan Zhang Xiangfan tidak dapat memegang token lebih lama lagi, jadi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Tapi token itu mulai melayang di langit dan ketiga aura itu terbang keluar dari tanah dan melewati token itu. Mereka bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai orang hanya bisa melihat afterimages terhubung bersama. Setelah beberapa saat, token itu melepaskan cahaya ungu yang kuat yang menyinari area sekitarnya. Kemudian ketiga aura itu keluar dari token dan menyatu menjadi satu. Aura gabungan terbang menuju Paviliun Harta Karun, berhenti di depan lantai 7, dan berubah menjadi gerbang cahaya raksasa. Zhang Xiangfan dengan cepat dan hormat berkata, "Leluhur ketujuh, silakan masuk dengan token." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berjalan ke depan, meraih token, dan terbang langsung menuju lantai 7. Pintu cahaya ini jelas memiliki efek transfer array. Saat Wang Lin melangkah masuk, matanya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di dunia yang seperti alam surga. Tempat ini dipenuhi dengan keharuman bunga, air jernih mengalir melalui sungai, langit tertutup awan 7 warna, dan bahkan ada burung bangau yang sesekali terbang lewat. Pada saat ini, awan 7 warna dengan cepat berkumpul di langit untuk membentuk sosok. Wang Lin tidak bisa melihat wajah yang tepat dari sosok ini, tetapi gelombang energi spiritual surgawi datang darinya. Token, suara agung datang dari sosok raksasa ini. Mata Wang Lin tenang saat dia melempar token. Token itu dengan cepat terbang ke arah raksasa itu. Ketika token mendekatinya, itu runtuh menjadi bintik cahaya keemasan dan menyatu menjadi raksasa. Tak lama kemudian, raksasa itu berbicara lagi. Murid ketujuh dari divisi ungu belum menarik giok langit selama 103 tahun. Apakah Anda ingin mengeluarkan semuanya sekaligus? Wang Lin terkejut. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya ingin menarik semuanya." Total 123.600 keping. Saat suara raksasa itu bergema, batu giok surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh raksasa itu dan menumpuk di depan Wang Lin. Wang Lin menatap tumpukan giok langit yang tumbuh dengan cepat dan merasakan tenggorokannya mengering. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sekte nasib surgawi mendistribusikan batu giok langit seperti ini. Jika tempat murid tetap kosong selama puluhan ribu tahun, bukankah jumlah batu giok surgawi akan terkumpul hingga tingkat yang tak terbayangkan? Giok langit seharusnya langka, jadi mengapa sekte surgawi memiliki begitu banyak? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, batu giok langit telah membentuk sebuah gunung kecil. Matanya menyala saat dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah melakukan semua ini, dia menyentuh tasnya. Dia masih merasa semua ini tidak nyata. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran orang menganggapnya udik, pengetahuannya saat ini masih belum cukup. 100.000 plus giok langit ini sudah cukup untuk membuat matanya merah. Jika ada yang mencoba menghentikannya lebih awal, tidak peduli siapa itu, Wang Lin akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian matanya menjadi jernih lagi. Baru sekarang dia pulih dari keterkejutan dari batu giok langit. Pada saat ini, sosok raksasa di langit perlahan menghilang dan berubah kembali menjadi awan 7 warna itu.
Ada setitik cahaya keemasan di langit yang perlahan berubah kembali menjadi token dan terbang menuju Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Pada saat dia menyentuh token itu, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur beberapa puluh kaki dan dia menghilang dari tempat itu. Bab 488. Berkultivasi saat terjebak. Wang Lin muncul di luar lantai 7 paviliun harta karun. Tepat setelah dia muncul, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak sangat cepat dan menyerbu langsung menuju paviliun hutan ungu. Sekarang dia memiliki cukup giok surgawi. Dia berencana untuk memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyerap semuanya dan mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa sesegera mungkin. Kemudian, dia akan bisa memperebutkan posisi murid sejati dalam 3 bulan. Wang Lin bergerak sangat cepat, menciptakan dentuman sonik yang membuatnya sangat terlihat di gunung divisi ungu yang tenang ini. Pada saat ini, tepat di bawah tempat Wang Lin terbang, ada serambi bambu yang anggun dengan 3 lelaki tua duduk di atasnya. Mereka bertiga semuanya adalah tetua disipliner dari divisi ungu. Salah satu dari mereka melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum mendengus dan berkata, dengan nada tidak puas, "Wang Lin ini terlalu sombong. Dia berani menggunakan kecepatan seperti itu di dalam halaman sekte." Pria tua di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali mereka mengkhianati sekte, yang terbaik adalah tidak mengacaukan murid leluhur." Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, itu paling-paling seri. Orang terakhir mengambil cangkir teh ungu, menyesapnya, dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Persaingan antara murid leluhur sangat sengit. Kami bertiga telah berada di sekte ini selama ribuan tahun, apakah kamu masih belum melihat semuanya?" Undefined ketiganya diam-diam merenung. Wang Lin terbang dengan kecepatan penuh sepanjang jalan dan tak lama kemudian tiba kembali di paviliun hutan ungu. Dia turun ke tanah, meninggalkan busur cahaya di belakang. Saat dia mendarat, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Ada seberkas cahaya yang datang langsung ke arah Wang Lin. Sinar cahaya ini menghilang di udara, mengungkapkan sosok pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Orang ini adalah kakak keempat. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya dan Zhao Xingxia muncul dengan senyum ramah. Di sebelah kanannya, disertai kilatan cahaya ungu, kakak kedua berjalan keluar dengan ekspresi muram. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap ketiganya dan berkata, "Rekan kultivator yang bersembunyi, mengapa memainkan permainan ini?" Keluar, dia tidak mendeteksi orang lain, tetapi melihat betapa tenangnya 3 orang lainnya, dia tahu bahwa mereka pasti memiliki cadangan. Setelah Wang Lin berbicara, tawa bergema di kehampaan saat sosok biru tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun, tetapi bagi para kultivator, menilai usia orang dari penampilannya masih bisa diperdebatkan. Orang ini mengenakan pakaian serba biru dengan bordiran 3 naga biru di lengan bajunya. Murid peringkat ketiga sekte nasib surgawi dari divisi biru, Sima Rufeng. Orang ini tersenyum lembut, dan setelah dia muncul, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Transformasi jiwa tahap akhir, dan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi dari kakak keempat, dia seharusnya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa.
Murid Wang Lin menyusut dengan jumlah yang tidak terlalu mencolok. Sima Rufeng dengan lantang berkata, adik laki-laki magang junior Wang Lin, meskipun kita tidak berada di divisi yang sama, saya telah mendengar tentang Anda. Hari ini saya akan memperkenalkan Anda kepada saudara magang senior lainnya. Saudara Wang, karena kamu datang, kamu sebaiknya menunjukkan dirimu. Huff. Suara dingin datang dari kehampaan. Suara ini mengandung sedikit kedinginan. Wang Lin berbalik untuk menemukan bahwa orang lain telah muncul beberapa puluh kaki di belakangnya tanpa dia sadari. Orang ini mengenakan jubah biru dan berdiri di sana seperti sepotong besar es yang tidak pernah mencair. Setelah memandang Wang Lin, dia menutup matanya untuk beristirahat. Tatapan ini mengungkapkan rasa dingin seperti dia mengendalikan segalanya, seolah-olah Wang Lin tidak layak membuatnya bertindak. Meskipun dia belum mencapai tahap ascendan, dia berada setengah kaki. Wajah Wang Lin suram. Dengan mereka berlima di sini, tujuan mereka sudah jelas. Dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas tasnya. Pada saat ini, kakak keempat divisi ungu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, "Saudari ketujuh, saya diminta oleh orang lain untuk bertindak, jadi saya tidak punya pilihan. Saya harap Anda bisa mengerti." Dengan itu, tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk Wang Lin dan bernyanyi. Sinar cahaya perak keluar dari tubuhnya dan menutupi sekitar 10 kilometer. Teknik terlarang, teleportasi. Dengan teriakan, cahaya perak bersinar terang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Wang Lin menghilang bersama wanita itu. Ada hutan besar puluhan ribu kilometer dari sekte nasib surgawi. Hutan itu lebat dengan pepohonan yang tampak seperti pedang tajam yang mengarah ke langit. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Untaian niat membunuh secara misterius bocor keluar dari bebatuan menciptakan api niat membunuh yang besar ini. Pada saat ini, gelombang cahaya perak tiba-tiba muncul di atas hutan. Cahaya perak ini semakin kuat dan kuat hingga menutupi area seluas 10 km. Tempat ini sangat sepi, jika ada pembudidaya di sekitar, mereka adalah pembudidaya pemerah pipi. Ketika mereka melihat cahaya perak, mereka semua melarikan diri atau mengamati, tetapi tidak ada yang pergi ke sana. Di tengah cahaya perak, dua sosok muncul, satu laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan jubah ungu yang membuatnya tampak seperti bidadari. Rambut hitamnya yang mengalir membuatnya merasa sangat elegan. Laki-laki itu juga mengenakan jubah ungu, tapi matanya sangat dingin. Dia berdiri di sana seperti pohon tinggi, menyendiri dan luar biasa. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Teknik terlarang kakak keempat benar-benar telah membuka mataku." Ketika dia menggunakan teknik sebelumnya, Wang Lin jelas merasakan ruang di sekitarnya menjadi seperti cairan, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi. Selain semua ini, ada 4 niat membunuh yang terkunci pada Wang Lin. Jika dia mencoba bergerak, keempat niat membunuh itu akan menyerangnya. Keempat niat membunuh ini berasal dari Zhao Xingxia, saudara kedua, dan 2 dari divisi biru. Tujuan mereka bukan untuk membunuh Wang Lin tetapi untuk menekannya. Dengan beberapa orang yang bertindak bersama, Wang Lin tidak berani bertindak sembarangan, jadi dia membiarkannya menteleportasinya. Saudari keempat perlahan berkata, "Jika kakak ketujuh tertarik dengan mantra ini, saya bisa mengajarkannya kepada Anda setelah semuanya selesai." Namun,
Saat ini saya harap Anda akan diam-diam berkultivasi di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, saya akan datang dan membebaskan Anda. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat sekeliling. Tempat ini dikelilingi oleh batu-batu misterius dengan ukiran di atasnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat bahwa itu adalah larangan. Apakah saudari magang senior berpikir bahwa pembatasan belaka dapat menjebakku? Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih muncul dan berubah menjadi pedang. Wang Lin meraih pedang dan melemparkannya ke arah batu di tanah. Tapi sebelum pedang itu terbang lebih dari 100 kaki, pedang itu melambat, hancur menjadi titik cahaya, dan menghilang. Wang Lin mengerutkan kening. Kakak magang junior, pembatasan ini ditempatkan oleh kakak magang senior sendiri. Kecuali dia percaya diri, tidak mungkin dia meninggalkanmu di sini, jadi jangan buang energimu. Kakak keempat menghela nafas saat dia terbang di luar jangkauan cahaya perak. Dia berbalik dan memberi Wang Lin tatapan penuh arti sebelum bergumam, "Kakak magang senior, bantuan yang aku berutang padamu saat itu telah terbayar. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan di antara kita." Dengan itu, dia terbang kembali menuju sekte takdir surgawi. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sosoknya perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin dan kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, tebasan energi pedang selebar beberapa kaki muncul dan mengiris batu di dekatnya. Pada awalnya, energi pedang sangat kuat, tetapi semakin jauh, semakin lemah jadinya. Setelah 3 napas, itu benar-benar menghilang. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyerbu langsung ke langit. Saat dia terbang, dia merasakan kekuatan yang kuat mencegahnya terbang lebih tinggi. Kekuatan ini menjadi semakin kuat seolah-olah langit menekannya. Tidak hanya dia tidak menyerah, tetapi dia meraung dan terbang lebih cepat, dia menyerang beberapa ratus kaki lagi. Pada saat ini, dari kejauhan, orang hanya bisa melihat sesosok ungu terbang ke langit di atas hutan. Tapi seberkas cahaya perak masih berada tepat di atas orang itu. Saat orang itu maju lebih jauh, cahaya perak berubah bentuk bersamanya sampai menjadi oval panjang. Pembuluh darah muncul di dahi Wang Lin, lalu dia meraung dan mengeluarkan lebih banyak lagi. Saat ini kekuatan yang datang dari atasnya sama dengan kekuatan penuh dari pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan tubuhnya terpental kembali seperti meteor. Dia terbang ke tanah dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi ketika dia mendekati tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar untuk melarutkan semua kekuatan. Akhirnya, dia berdiri di atas batu, menatap ke langit dengan ekspresi muram, dan merenung dalam diam. Tak lama setelah itu, dia menamparkan tasnya dan pedang surgawi terbang keluar. Wang Lin menunjuk ke depan. Su Liguo memahami perintah itu dan meraung sebelum menyerbu ke depan. Bila setengah bulan dengan cepat mengikuti pedang langit dan mereka menyerbu ke langit. Kekuatan itu kembali lagi dan kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan Su Liguo menjerit sengsara. "Guru, itu tidak mungkin, aku tidak bisa memecahkan benda aneh ini. Bilah kecil itu juga tidak bisa menembus." Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangannya dan pedang langit itu kembali. Bilah setengah bulan melingkari pedang dan mengeluarkan gelombang himne pedang, sepertinya sangat frustasi. "Mereka ingin menyegel saya di sini sampai keputusan untuk murid sejati selesai.
Bagaimana saya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Karena tempat ini sepi, saya akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi. Setelah saya mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, saya pasti akan dapat keluar dan bergabung dalam pertarungan untuk posisi murid sejati. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari batu dan dia menyerbu ke kedalaman hutan. Bab 489. Perayaan ulang tahun. Wang Lin bergerak melalui hutan seperti sambaran petir. Setelah banyak ujian, dia menemukan perbatasan hutan ini. Perbatasan dikelilingi oleh cahaya perak, dan tidak ada cara baginya untuk keluar darinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk duduk dan kemudian dia menamparkan tasnya. Batu giok langit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, Wang Lin sangat eye-catching karena berada di tengah-tengah semua batu giok langit itu. Matanya saat ini seterang obor. Dia menunjuk ke batu giok langit, dan tiba-tiba salah satunya terbang ke ujung jarinya. Pada saat jari Wang Lin menyentuh giok langit, gelombang suara retak terdengar, dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Warnanya berubah dari putih susu menjadi abu-abu dan kemudian hancur menjadi debu dan jatuh ke tanah. Sebelum debu bisa mendarat, ia tertiup oleh arus udara yang diciptakan oleh giok langit yang mengorbit dan tersebar di seluruh area. Undefined setelah satu giok hancur, yang lain terbang di atas. Saat ini jari Wang Lin seperti nyala api di malam hari dan batu giok surgawi seperti ngengat mati-matian menerkam ke arah api. 1 potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong, sejumlah besar batu giok surgawi telah berubah menjadi debu karena semua energi spiritual surgawi mereka diekstraksi. Proses ini berlanjut untuk beberapa saat lagi. Postur Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia menyerap energi spiritual surgawi, memadatkannya, dan menyatukannya dengan tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah lupa tentang berlalunya waktu, karena memfokuskan semua perhatiannya pada mengolah dan menyerap energi spiritual surgawi. Sebuah lingkaran cahaya emas secara bertahap terbentuk di belakang Wang Lin. Halo ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan sangat tirani. Halo energi spiritual surgawi ini terbentuk ketika seseorang mengisi tubuhnya dengan energi spiritual surgawi. Setelah menyatu dengan tubuh mereka, itu akan membuat jumlah energi spiritual surgawi yang dapat ditahan seseorang meningkat, memungkinkan mereka untuk menggunakan lebih banyak energi spiritual surgawi secara bebas. Wang Lin tidak berhenti berkultivasi bahkan untuk sesaat. Saat ini hanya ada beberapa giok langit yang masih berputar-putar di sekelilingnya. Dia meraih dengan akal ilahi dan bahkan lebih banyak batu giok langit terbang keluar dari tasnya. Pada saat ini, mata Wang Lin tersembunyi dengan baik, rasanya seperti ada awan yang berputar menutupi niatnya. Dia menatap giok langit di sekitarnya dan, setelah merenung sebentar, mulai menyerap. Semua giok surgawi yang mengelilingi Wang Lin mulai runtuh dari dalam keluar. Keruntuhan ini meluas dengan sangat cepat, sehingga setelah beberapa saat, retakan tersebut telah mencapai permukaan. Pasokan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya keluar dari batu giok surgawi yang runtuh, dan tanpa kecuali, semua energi spiritual surgawi melonjak ke arah Wang Lin. Setelah energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, mata Wang Lin berbinar dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi. 3 bulan waktu berlalu dalam sekejap mata.
Ini adalah hari perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Tianyun. Hari ini adalah ulang tahun 10.000 tahun Olsir. The Olsir mengadakan perayaan ulang tahun setiap 10.000 tahun. Sangat sedikit orang saat ini yang tahu berapa kali dia merayakan ulang tahunnya. Tapi tanpa kecuali, setiap kali dia merayakannya, seluruh planet akan bergabung dalam perayaan itu, bahkan aliansi budidaya akan mengirim seseorang untuk hadir. Bahkan untuk planet budidaya peringkat 7, sangat jarang ada seseorang dari aliansi budidaya yang hadir. 1 bulan yang lalu, formasi pertahanan kabut ungu diubah menjadi sabuk ungu di sekitar planet ini, dan murid sekte surgawi yang tak terhitung jumlahnya dikiriman. Oke menyambut para tamu. Berbeda dengan orang luar, banyak penduduk asli planet Tianyun juga datang membawa hadiah. Sejumlah besar orang dari 5 planet kecil di sekitar planet Tianyun juga datang untuk merayakan ulang tahun Olsir. Bahkan monster tua yang mengendalikan planet luar sendiri semuanya datang ke planet Tianyun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet Tianyun yang tidak mengetahui peristiwa ini. Pada bulan menjelang perayaan, sejumlah besar perumahan dibangun untuk para tamu. Semua murid di 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi sangat sibuk. Dengan sejumlah besar orang dari sekte lain dan dari luar planet berkumpul di satu tempat, pertukaran dan percakapan tidak dapat dihindari. Tidak ada orang yang lemah di sini, jadi bertukar satu sama lain sangat bermanfaat bagi mereka. Pada hari ini, orang yang bertanggung jawab untuk menyambut orang-orang yang tiba di planet Tianyun adalah saudara magang senior divisi ungu, Zhao Xingxia. Dia mengenakan jubah ungu bersulam urat sutra emas, tokennya tergantung di bahunya, dan pedang kuno ada di punggungnya. Dia terlihat sangat anggun, dan menambahkan senyum lembutnya. Siapapun yang melihatnya akan memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Saat ini dia berdiri di atas kabut ungu sambil menatap planet ini. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri perayaan ulang tahun guru, dan saya memang bertemu banyak teman. Terutama Master Sekte Junior Sekte Yun Luo. Kultivasinya cukup bagus dan kepribadiannya sesuai dengan keinginan saya. Sayangnya, kakak ketujuh tidak akan bisa berteman. Kakak ketujuh, tidak pernah ada permusuhan di antara kita, tetapi kamu seharusnya tidak pernah mencoba bertarung denganku untuk gelar murid sejati. Perayaan ulang tahun guru adalah saat murid sejati divisi unguku terpilih. Kakak kedua sudah menyerah, saya tidak menganggap kakak ketiga layak menjadi musuh saya, dan untuk kakak keempat, jika dia mencoba untuk bersaing dengan saya tentu saja memiliki cara untuk menghadapinya. Saudari kelima dikirim ke penjara surga untuk kultivasi pintu tertutup oleh guru sebagai hukuman, dan kakak keenam keluar untuk melatih dirinya sendiri. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui, jadi dia mungkin tidak akan kembali. Jadi, gelar murid sejati divisi ungu adalah milikku untuk diambil. Mata Zhao Xingxia mengungkapkan cahaya misterius dan mulutnya membentuk senyum tipis. Kabut ungu tiba-tiba mulai bergerak, jadi Zhao Xingxia tersenyum lembut dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kereta perang emas raksasa perlahan terbang menuju planet ini. Kereta perang ini terlalu besar, lebarnya setidaknya ribuan kaki. Ada 4 binatang iblis raksasa yang menarik kereta itu, begitulah cara kereta itu bisa bergerak begitu cepat. Bahkan sebelum itu mendekat, orang bisa mendengar raungan menggelegar datang dari arah itu. Raungan datang dari 4 binatang yang menarik kereta. Tubuh mereka sangat besar,
dan mereka adalah sejenis binatang buas yang bisa terbang dalam jarak pendek di luar angkasa. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan mantra apapun, mereka tidak boleh diremehkan. Ada 10 orang berdiri di 10 tempat berbeda di kereta perang ini. Mereka semua mengenakan jubah perak dan memiliki ekspresi dingin. Di tengah kereta ada sebuah kursi, dan ada seseorang yang berbaring di kursi itu. Orang ini sangat gemuk, dia tampak seperti bola yang duduk di kursi. Tapi kulitnya sehalus dan sebening kristal, siapapun yang melihatnya akan menganggapnya mempesona. Saat Zhao Xingxia melihat kereta perang emas, dia terkejut. Dia segera naik dan dengan hormat berkata, "Junior adalah murid divisi ungu Sekte Nasib Surgawi, Zhao Xingxia." "Salam, Setan Emas Senior." Ketika kereta perang emas berhenti 100 kaki dari Zhao Xingxia, aura yang kuat dengan cepat mengunci dirinya. Itu adalah tatapan ganas dari keempat binatang buas itu. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air liur dari sudut mulut mereka. Di atas kereta perang emas, 10 orang diam-diam menatap Zhao Xingxia dengan tatapan dingin. Keringat dingin mengalir dari dahi Zhao Xingxia. Dia kehilangan sedikit ketenangannya karena dia tahu identitas iblis emas. Setan emas ini adalah penguasa salah satu planet kecil dalam sistem. Dia memerintah sebuah planet sendirian dan sangat mendominasi. Jika ada yang berani mengacaukannya, dia akan berusaha membalas dendam terlepas dari konsekuensinya. Orang ini sangat menyukai bangsanya sendiri dan eksentrik. Dia sering membunuh orang tanpa berpikir, dan banyak orang telah mati di tangannya. Kultivasi orang ini terlalu kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Desas-desus mengatakan bahwa kultivasi setan emas ini telah melewati tahap ilusi yin dan yang jasmani dan telah melangkah ke alam legendaris. Bola daging yang duduk di kursi mengerutkan kening dan berteriak, "Untuk apa anak laki-laki kecil ini berdiri di sana kaget?" Memimpin, Zhao Xingxia menarik napas dalam-dalam. Senyum lembut kembali ke wajahnya, dan dia dengan hormat berkata, "Lewat sini, senior." Dia melambaikan tangannya, menyebabkan kabut ungu bergerak dan membuka jalan yang panjang. Di bawah bimbingan Zhao Xingxia, kereta emas raksasa perlahan terbang menuju planet Tianyun. Adegan serupa terjadi beberapa kali sehari di planet Tianyun. Saat berbagai pembudidaya kuat di sekitar planet Tianyun tiba, diskusi tentang mereka menjadi sangat umum. Sering terjadi pertukaran petunjuk, tetapi semua orang tahu tempatnya, jadi tidak ada yang terlalu ekstrim terjadi. Area 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi serta puluhan ribu kilometer di luar divisi itu benar-benar dipenuhi dengan loteng mewah. Semua loteng ini telah dibangun dalam beberapa bulan dengan menggunakan mantra. Satu-satunya tujuan mereka adalah menyediakan tempat peristirahatan bagi para tamu. Jika seseorang melihat Sekte Nasib Surgawi dari atas saat ini, mereka akan melihat sebuah gunung di tengahnya. Gunung ini adalah tempat sekte utama dari Sekte Nasib Surgawi berada, dan di sekitarnya ada 7 bintang dengan warna berbeda. Ketujuh bintang ini adalah 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi. Di luar itu ada lautan loteng tak berujung yang tampaknya membentang tanpa batas. Setiap Olsir mengadakan perayaan ulang tahun, jumlah orang yang hadir tak terbayangkan. Tapi pada akhirnya, jumlah orang yang bisa masuk ke sekte utama Sekte Nasib Surgawi tidak pernah melebihi 100. Terkadang hanya beberapa lusin orang. Orang-orang terus berdatangan hingga hari ulang tahun Olsir akhirnya tiba. Pada hari ini, tidak ada awan di langit.
Langit biru tenang, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga. Ada total 8 lokasi untuk perayaan ulang tahun. Ada perayaan yang berlangsung di masing-masing 7 divisi. Selain perayaan di 7 divisi, yang terakhir adalah di sekte utama, dan disinilah perayaan utamanya. Siapapun yang bisa berada di sini bukanlah orang biasa. Setan emas tidak memenuhi syarat untuk berada di sana. Meski dengan statusnya, dia hanya bisa berada di salah satu sub perayaan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.